Kita Pak Reza, Gitu, siap Bu. nggih, ya. Oke, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza, STMT EPXD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, serta adik-adik mahasiswa yang telah hadir pada kegiatan ini yang kami sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini, serta salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Kami ucapkan selamat datang kepada dosen dan mahasiswa lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam kegiatan sosialisasi Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM, kemudian pembinaan mahasiswa wirausaha atau PMW, serta program penguatan kapasitas organisasi PPK Ormawa tahun 2024. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul semua untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan semangat dan partisipasi mahasiswa dalam meraih prestasi di tingkat nasional dalam bidang karya ilmiah, kewirausahaan maupun dalam bidang organisasi. Untuk mengefisiensikan waktu kita pada hari ini, sosialisasi hari ini akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Reza Faisal selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA ULM. Waktu dan tempat kepada Bapak Reza, saya persilahkan. Ini Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Prima yang sudah membukakan acaranya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, ibu, eh, ibu dan bapak dosen yang sudah berhadir dan juga mahasiswa yang sudah berhadir walaupun libur ya. Ini ada hampir 220-an, 220-an yang berhadir. Eh, saya langsung saja untuk memberikan materi ataupun informasi terkait PKM, P2MW, dan PKK Ormawa untuk tahun 2024. Pertama tentang prestasi. Di tahun 2023, kemarin itu kita fakultas mendapat tuntutan prestasi dari universitas itu sekitar 150 mahasiswa berprestasi. Jadi bukan 150 prestasi, tapi 150 mahasiswa. Jadi hitungannya adalah jumlah mahasiswa yang berprestasi, baik tingkat internasional, nasional, dan regional. Nah, dari 150 mahasiswa yang berprestasi tersebut, itu dibagi akhirnya prodi. Jadi setiap prodi itu menyumbang berapa prestasi. Nah, ini karena kegiatan mahasiswa itu adanya di Ormawa, jadi akhirnya kegiatan Ormawa itu paling tidak harus menghasilkan prestasi. Nah, jadi pembagiannya itu sekitar 12 sampai 15 mahasiswa berprestasi untuk setiap Ormawa. Apa, untuk hima ataupun unit kegiatan mahasiswa. Nah, eh, kalau kita lihat eh, contohnya di sini, kalau kita lihat ada satu mahasiswa misalnya menang 4 lomba. Nah, itu artinya eh, cuma satu mahasiswa yang berprestasi, walaupun dia menang 4 lomba. Jadi hitungannya itu bukan empat prestasinya gitu ya, tapi hitungannya mahasiswanya. Nah, kemudian kalau misalnya nih satu tim terdiri dari 4 mahasiswa menang lomba. Jadi satu tim tadi itu menang lomba, maka hitungannya adalah 4 mahasiswa yang berprestasi. Nah, terkait dengan PK apa, PKM, PKK Ormawa dan P2WM itu kan adalah tim itu. Jadi tim. Jadi kalau misalnya
eh, nanti PKK Ormawa berapa tim, satu timnya berapa orang, kemudian PKM satu timnya berapa orang. Nah, kalau misalnya kalian nanti masuk masuk pendanaan gitu ya, jadi proposal kalian didanai itu kalian sudah dianggap berprestasi secara nasional. Jadi tidak harus masuk ke PIMNAS untuk bertanding dengan mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya. Dengan didanai saja, entah itu kalian didanainya PKM, PKK Ormo atau P2WM, artinya kalian sudah eh, berprestasi, menyumbangkan prestasi kepada fakultas. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Kalau untuk mahasiswa, yang pertama itu dana dana dari pendanaan dari penyelenggara lomba. Jadi dananya itu bisa berupa pendanaan ataupun insentif. Kemudian mahasiswa juga berpeluang untuk mengunjungi kota atau provinsi lain jika masuk nanti ke tingkat nasional. Nah, kalau kita lihat kemarin pengalaman teman-teman kalian yang sudah masuk ke nasional, itu yang seperti PIMNAS, kemudian ada juga kemarin itu MTQM gitu ya. Itu uang hariannya kan lumayan gitu ya. Kemudian kalian jalan-jalan juga. Kemudian bertemu dengan mahasiswa lain gitu. Jadi bisa sharing pengalaman atau punya teman yang baru. Kemudian selain itu pengalaman tahun kemarin itu ada ya, insentif apresiasi dari universitas. Kalau tahun kemarin tuh malah kalian mahasiswa yang dapat pendanaan atau berprestasi itu dapat insentifnya double dari fakultas dapat, kemudian dari universitas dapat gitu. Nah, kalau misalnya tadi ada satu mahasiswa yang punya 4 prestasi, artinya nanti dapat 4 insentif itu. Ada beberapa teman kalian tuh yang ikutan lomba di Onmipa, tapi juga ikutan juga di PKM gitu ya. Jadi dapat dua dua insentif. Kemudian nanti kalian juga bisa mendapatkan nilai untuk surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian topik lomba yang kalian kerjakan nih itu juga berpotensi dilanjutkan sebagai skripsi. Tapi ini kalau bisa dikomunikasikan dulu dengan dosen-dosennya ya. Jadi Bapak atau Ibu gitu tanya. Ini kalau misalnya kami didanai kemudian sudah selesai, ini bisa kami angkat sebagai topik skripsi atau enggak gitu ya. Kemudian dosen-dosen juga bisa mengatur nih kalau misalnya ini ingin dilanjutkan jadi topik skripsi, kira-kira seperti apa pembagiannya. Karena kan nanti kan bukan cuma kerja satu orang, tapi kerjanya satu tim. Jadi satu tim itu eh, du- bisa sampai 5 orang. Nah, kemudian bagi Ormawa sendiri, nanti kan ada PKK Ormawa tuh, itu biasanya yang yang bisa mengajukan adalah Ormawa. Gitu. Jadi pendanaannya itu bisa jadi bisa jadi bisa digunakan oleh Ormawa untuk melakukan kegiatan. Nah, kemudian Ormawa juga dapat memenuhi tuntutan fakultas akan target jumlah mahasiswa berprestasi. Nah, karena kemarin pengalaman kita di 2023 Ormawa kesulitan memang untuk memenuhi jumlah prestasi yang dituntut oleh fakultas ke Ormawa gitu ya. Jadi ini salah satu cara kalian eh, menutupi tuntutan tersebut. Kemudian untuk dosen juga kemarin dapat insentif juga dari universitas, dari fakultas juga dapat. Tapi sepertinya tahun ini mungkin akan dipusatkan ke universitas. Jadi kalau misalnya dosennya membimbing empat prestasi gitu ya, nah itu artinya dosennya mendapat 4 kali insentif juga. Kemudian nanti mahasiswa, semua mahasiswa atau dosen yang mendapat pendanaan gitu ya, itu ada SK-nya, jadi bisa digunakan untuk keperluan BKD. Nah, nah, kenapa hari ini kita membahas tentang tentang PKM, P2WM, P2MW dan PKK Ormawa secara bersamaan? Itu karena eh, itu karena proposalnya itu hampir hampir bersamaan di submitnya. Kalau tahun kemarin itu kita FMIPA fokusnya ke PKM, jadi yang P2WM dan PKK Ormawa jadi tertinggal gitu. Nah, sekarang kita akan coba perbaiki gitu. Untuk PKM-nya kita jalankan juga, P2MW kita jalankan juga, dan PKK Ormawa kita jalankan juga. Kalau kita lihat di sini,
untuk PKM itu anggotanya 3 sampai 5. Jadi kalau bisa dimaksimalkan aja 5 orang. Kemudian tahun kemarin itu submitnya itu sekitar awal Maret, sekitar tanggal 5 Maretan. Nah, jadi kemudian untuk P2WM juga anggota 3 sampai 5 mahasiswa. Itu Maret juga. Kemudian PKK Ormawa juga Maret. Kemarin yang tahun kemarin itu yang masuk satu kelompok dari EPMIPA, dari BEM gitu ya, sekitar 10 sampai 15 mahasiswa. Nah, saya jelaskan tentang PKK Ormawa singkat saja, karena kita ingin fokusnya ke PKM nanti. Jadi PKK Ormawa dan P2MW itu singkat saja. Nah, PKK Ormawa ini seperti kegiatan pengabdian ya. Jadi pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Maksimal anggotanya itu 15 mahasiswa. Kemudian dananya itu maksimal 40 juta. Nah, jadi kalau kalian nanti bikin proposal di RAB-nya atau di rancangan anggarannya itu dimaksimalkan saja 40 juta. Kemudian topik-topiknya itu macam-macam. Ada topik kewirausahaan, digital, sampah digital, seni dan budaya, olahraga, wisata, kemudian Kecilan ya, sekolah perempuan, kecilin. sanggar tani muda, kemudian kampung konservasi, desa kelurahan sehat, desa cerdas, kampung iklim, desa maritim, desa hutan. Kemudian selain itu kalian juga bisa me- mencari topik lain, arti topik bebas lain dari topik-topik yang sudah disebutkan di Kecilin, kecilin. atas. Nah, kemudian kemudian untuk PKK Ormawa ini dari fakultas mewajibkan satu ormawa itu membuat satu proposal gitu ya, sambil belajar lah gitu. Karena di tahun 2023 itu cuma sedikit yang dari MIPA mensubmit untuk PKK Ormawa. Kemudian yang masuk juga yang didanai juga satu proposal, berbeda dengan kayak di Fakultas Kedokteran itu sepertinya lebih dari satu, 3 atau 4 proposal didanai. Nah, jadi harapannya ini satu ormawa itu membuat satu proposal. Di MIPA kan ada banyak ormawa seperti UPTKM. Nah, kalau bisa ikutan yang Desa Wirausaha. Kemudian untuk SGO, bukan SGO ya ini ya, MSC ya. Yang SGO benar, SGO ini ikutan yang seni dan budaya. Kemudian MSC itu yang ikutan olahraga. Kemudian kalau misalnya desa digital atau rumah sampah digital itu mungkin bisa dari Himakom. Nah, ini contoh-contoh judul proposal yang kemarin didanai yang dari ULM. Nah, yang dari MIPA itu adalah Desa Wirausaha berbasis bioindustri ini. Nah, yang lain itu kalau kalian lihat bisa contohnya adalah Desa Sehat. Ini oleh Fakultas Kedokteran, kemudian Sekolah Perempuan Bungas, tapi ini saya nggak tahu dari fakultas mana gitu ya. Kemudian ada pengembangan desa wisata, kemudian ada juga pengembangan desa wisata juga dengan membuat kampung Inggris gitu ya. Kalau di Jawa kan ada gitu kampung Inggris. Nah, di Kalimantan nggak, tidak belum ada. Kemudian yang menarik itu kemarin yang didanai juga pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan loncat indah. Nah, ini kalau tidak salah dari Jipok, kemudian Loncat Indahnya itu memanfaatkan sungai yang ada di, di Banjarmasin, karena desa ini memang dekat sungai. Nah, itu yang PKK Ormawa. Kemudian kita lanjut ke P2MW. Nah, P2MW ini ada syaratnya, syaratnya itu adalah maksimal semester 7. Gitu ya. Karena memang tujuannya wirausaha, jadi mungkin harus yang sudah angkatan atas. Kemudian kriterianya itu ada dua. Pertama itu kriteria usaha tahapan awal, kemudian yang kedua adalah kriteria usaha tahapan bertumbuh. Nah, kalau yang awal ini usahanya itu baru dirintis ya, belum ada penjualan, usahanya belum mulai, tapi sudah ada prototipe gitu. Sudah ada barangnya lah yang bisa ditampilkan karena di proposal itu
ada foto-foto bahwa produknya seperti apa. Nah, jadi harus ada produknya, walaupun misalnya belum jualan. Nah, ini dananya sekitar 15 juta. Kemudian untuk kriteria usaha tahap bertumbuh, ini usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan dan dananya itu sekitar 20 juta. Kemudian nanti kita akan lihat antara P2MW dengan PKM yang kewirausahaan. Nah, kalau di P2MW ini usahanya boleh tanpa inovasi teknologi ya. Maksudnya itu apa? Contohnya makanan dan minuman gitu. Nah, yang jualan makanan, minuman, baju, kemudian clothing dan lain-lain itu boleh di P2MW. Tapi kalau misalnya nanti di PKM kewirausahaan, makanan dan minuman, kalau jualan aja itu nggak boleh. Tidak, proposalnya mungkin langsung tertolak gitu ya, karena yang di PKM itu di di apa difokuskan pada teknologinya gitu. Nah, kemudian selain tadi makanan dan minuman ada budidaya. Budidaya ini contohnya seperti agroponik gitu ya, bioflok untuk ikan gitu ya, dan lain-lain. Kemudian juga ada industri kreatif, seni budaya dan pariwisata. Nah, ini mungkin kalau kita lihat kan SGO sering mengadakan pertunjukan. Nah, mungkin itu bisa dijadikan salah satu kewirausahaan misalnya. Kemudian ada jasa dan perdagangan. Nah, ini jasa dan perdagangan itu kan sekarang mungkin kalian kalau wisuda itu ada jasa tukang foto dan tukang bikin video. Nah, mungkin bisa kalian seperti itu juga. Kemudian ada manufaktur dan teknologi terapan, kemudian bisnis digital. Nah, ini harapannya kan kita punya UPTKM. Jadi UPTKM harusnya nih wajib menyumbangkan proposal untuk P2MW gitu ya. Oke. Selanjutnya yang untuk di tahun 2023 itu ada dua proposal dari FMIPA yang didanai. Yang pertama itu adalah dari kimia. Ini untuk penghambat pertumbuhan gulma rumput gitu ya. Kemudian yang kedua itu rebahan dari ilmu komputer. Ini kalau nggak salah tentang sampah kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini yang P2MW gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ini yang agak panjang adalah di program kreativitas mahasiswa. Kalau tadi P kalau tadi PKK Ormawa itu pengabdian gitu ya, lebih fokusnya ke pengabdian kalian ke masyarakat. Kalau P2MW itu kewirausahaan. Nah, di PKM ini kategorinya lebih banyak gitu ya. Nah, yang pertama itu nanti di PKM itu ada dua kelompok besar ya. Yang pertama itu insentif dan pendanaan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ikut itu insentifnya kalau misalnya kalian dapat gitu ya, dapat didanai baik itu insentif atau pendanaan. Artinya kalian dapat pendananya, tapi nanti dari dari universitas juga dapat, gitu ya. Kemudian tadi harapannya topik PKM yang didanai itu dapat dilanjutkan sebagai topik skripsi, tapi ini harus kalian bicarakan dari awal gitu ya dengan dosen pembimbingnya. Kira-kira setelah selesai ini bisa dilanjutkan gitu atau enggak gitu ya untuk sebagai topik skripsi. Nah, kemudian kalau di buku panduannya memang ada 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 SKS-nya gitu ya. Bisa kalian ambil sebagai kalau misalnya didanai misalnya dapat berapa SKS, kalau PIMNAS dapat berapa SKS gitu ya. Lolos tahap 1 dapat berapa SKS. Nah, tapi ini tetap diserahkan ke prodi masing-masing ya untuk pengakuan SKS-nya. Tapi kalau memang di buku panduannya memang ada panduannya, tapi tetap ini harus kalian bicarakan juga ke prodi masing-masing boleh atau enggak gitu ya. Nah, eh, nah, kalau di sini bisa kalian lihat PKM itu ada beberapa kategori. Pertama itu adalah PKM AI, kemudian ada RE, RSH, K, PM, PI, KC, KI, dan PGK, serta yang terakhir adalah GFT.
Nah, untuk yang warna oranye itu adalah yang insentif ya. Tadi kan bisa kita terbagi dua ya, insentif dengan pendanaan. Jadi PKMAI dengan GFT itu adalah insentif. Nah, bedanya antara PKMAI itu tidak ikut PIMNAS ya, tapi PKM GFT itu ikut PIMNAS. Jadi, walaupun misalnya GFT itu adalah insentif, dapatnya 2,5 juta, tapi kalau misalnya nanti lolos ke PIMNAS, artinya kalian akan berangkat satu satu kelompok itu akan berangkat ke kota tempat penyelenggaraan PIMNAS-nya. Untuk tahun ini diselenggarakannya di Universitas Airlangga, Surabaya. Jadi artinya kalian akan berangkat ke Surabaya kalau misalnya masuk ke PIMNAS. Nah, kalau artikel ilmiah tidak berangkat gitu ya. Nah, kemudian ada yang pendanaan itu RE, RSH, kemudian K, PM, PI, KC, KI, dan VGK. Nah, itu dananya, ini masih informasi tahun kemarin ya. Tahun sekarang kita belum tahu, belum ada panduannya. Jadi ini informasi tahun kemarin. Jadi untuk pendanaan itu antara 6 sampai 10 juta. Dan ini nanti akan ditambah lagi oleh iya, oleh universitas sekitar 2 juta kurang. Jadi akan ditambah lagi oleh universitas. Jadi lumayan untuk kalian mengerjakan riset kalian. Bagi bagi apa? Bagi prodi-prodi seperti yang labnya lab kering seperti ilmu komputer, statistik mungkin atau matematika yang misalnya PKM-nya itu bisa membuat program komputer maka uang segitu lumayan gitu ya, tidak habis untuk beli barang gitu ya atau beli bahan. Nah, untuk jadi kita sudah bersosialisasi juga kepada dosen-dosen di setiap prodi itu untuk untuk kalian segera membuat proposalnya gitu ya. Untuk panduannya atau template dokumennya itu sudah kami sediakan, bisa kalian pakai template-nya. Jadi tinggal ikuti template saja. Kemudian untuk tahap satu itu pengumpulannya itu sekitar 15 Februari. Nanti bisa kita undur gitu ya sampai nanti sesuai dengan tanggal dari universitas. Nah, kalau tahun kemarin itu 28 Februari sudah harus dikumpulkan ke universitas. Nah, tahun ini kita belum tahu. Kemudian tanggal 4 Maret itu mahasiswanya sudah harus upload ke webnya Belmawa. Setelah itu tanggal 6 Maret itu dosennya harus memvalidasi. Jadi ini eh, mahasiswanya harus upload, dosennya juga harus memvalidasi. Nah, tahun kemarin FMIPA itu dapat jatah awalnya adalah 40 proposal saja untuk PKM 8 bidang gitu ya. Tapi karena ada fakultas-fakultas lain yang tidak bisa memenuhi target jumlah tersebut, jadi kita ambil jatah mereka gitu ya. Akhirnya kemarin itu tahun kemarin itu ada 111 proposal yang dibuat. Dari 111 proposal yang dibuat itu 76 proposal FMIPA itu disubmit ke Belmawa. Jadi asalnya kita dapat jatah 40 saja dari universitas, akhirnya kita dapat jatah sekitar 76 proposal yang disubmit ke Belmawa. Kemudian akhirnya 25 proposal yang didanai. Itu yang didanai dari yang PKM 8 bidang tadi ya, yang pendanaan. Nah, kemudian yang dapat insentif itu ada 3 untuk PKMAI dan 2 untuk PKM GFT. Jadi dapat juga. Nah, kemarin yang masuk ke PIMNAS itu dari MIPA juga satu tim gitu ya, dari farmasi. Nah, harapannya tahun ini kita makin banyak yang bisa didanai. Nah, eh, ini masih data tahun lalu. Lebih banyak memang ikut yang membuat proposal itu adalah PKM Riset Eksakta. Nah, itu ada 51 proposal. Kebanyakan yang eksakta itu dari kimia, farmasi, kemudian biologi dan fisika, gitu ya. Kemudian ini proposal yang disubmit ke Belmawa, ini mungkin ada yang kurang mungkin ya di data ini.
Nah, kemudian kemarin kita juga untuk PKM itu masuk 20 besar di nasional. Nah, harapan. Kemudian MIPA itu paling tinggi, paling besar gitu ya, paling banyak lah yang menyumbang untuk ULM 25 proposal. Ini untuk yang PKM 8 bidang saja, belum lagi ditambah yang PKM AI dan PKM GFT. Nah, harapannya kita bisa lebih dari 25 lah, gitu ya, yang didanai. Nah, untuk jadwal, nah kita nanti sudah bisa, kalian sudah bisa, kalian coba diskusikan dengan dosen pembimbing kalian masing-masing, kemudian bikin bikin proposal, waktunya ada 1 bulan gitu ya. Karena kan biasanya dengan waktu 1 bulan yang mepet, kalian energinya dan idenya biasanya lebih lebih cepat keluarnya. Kemudian nanti slide-nya bisa kalian unduh di sini, panduannya untuk PKM, P2MW, PKK Ormawa bisa kalian unduh juga, template PKM ikuti saja di template yang sudah disediakan, karena nanti kita bisa lihat bahwa untuk untuk PKM, P2MW, PKK Ormawa itu untuk mereka akan melakukan pengecekan penulisan dulu ya sebelum membaca isinya. Jadi kalau misalnya itu marginnya salah langsung langsung gugur gitu ya tanpa harus dibaca lagi isinya. Kemudian untuk ide-ide, ini kemarin waktu PIMNAS dari fakultas ada yang berangkat ke sana gitu ya. Jadi ada foto-foto dari poster yang masuk PIMNAS juga. Nah, jadi bisa kalian lihat tuh idenya apa aja di sana gitu ya. Nah, kita bahas dulu tentang PKM insentif yaitu PKM AI dengan PKM GFT. Nah, untuk PKM AI ini artikel ilmiah. Jadi bentuknya itu memang bentuknya artikel ilmiah gitu ya. Nah, kalau kalau untuk artikel ilmiah yang boleh kalian ikutkan di PKM AI itu adalah yang kemarin ikutan PKM dan sudah didanai tapi eh yang kemarin ikutan PKM gitu ya. Kalau nggak salah yang sudah didanai gitu. Saya lupa nih nanti eh, saya lihat lagi panduannya apakah yang belum didanai boleh ikutan gitu ya yang pas atau yang sudah didanai boleh ikutan juga gitu ya. Jadi harapannya yang kemarin ikutan PKM gitu ya tapi belum masuk PIMNAS, nah itu kalian jadikan PKM AI gitu ya. Tapi tentu saja ini tergantung persetujuan dari dosennya boleh atau enggak gitu ya. Kemudian kalau kalau kalian ikut praktek kerja lapangan, kalau di Ilkom kan ada yang magang tuh. Nah, itu kan ada membuat aplikasi-aplikasi gitu ya. Nah, itu bisa diikutkan untuk PKM AI. Kemudian KKN, kemudian kegiatan akademik berkelompok lainnya. Tapi tidak boleh yang praktikum ya, itu nggak boleh untuk PKM AI. Di sini luarannya cuma satu artikel ilmiah saja selesai gitu ya, dapat 2,5 juta. Tapi tahun ini, walaupun nanti dapat 2,5 jutanya itu terakhir ya di Desember gitu ya. Tapi jangan khawatir, misalnya kalian mikir, oh nanti lulus nggak dapat dong uangnya, misalnya akhir tahun sudah lulus gitu ya. Itu jangan khawatir, nanti uangnya tetap ditransfer tuh dari universitas. Karena kemarin ada yang anggota apa yang mengajukan PKMAI di awal tahun, pas di akhir tahun sudah wisuda, tapi dia tetap dapat insentifnya. Kemudian di sini kalian tidak perlu bikin rancangan rancangan anggaran biaya atau bukti pengeluaran ya. Jadi kalian cukup bikin artikel ilmiah selesai gitu ya. Langsung dapat uangnya gitu. Tapi ini tidak ikut PIMNAS. Nah, ini contoh yang PKMAI yang dari FMIPA. Ada contohnya ada 3 nih. Ada yang dari matematika tentang memilih handphone gitu ya, cara optimal memilih handphone gitu ya. Kemudian untuk yang Ilkom ada implementasi WebSocket. Ini membuat membuat aplikasi web untuk mengatur videotron. Kemudian untuk fisika juga ada pemanfaatan tanah bundung gitu ya. Nah, harapannya tahun kemarin itu yang PKMAI tidak terlalu banyak. Ini karena tahun ini ada 25 yang ikutan PKM didanai. Nah, harapannya 25 itu bisa ikutan PKMAI gitu ya. Jadi kalau kemarin sudah didanai, kalian bisa misalnya dapat lagi insentifnya. Nah, kemudian untuk PKM GFT ini eh, seperti membuat
karya tulis ya, tapi karya tulisnya itu eh, banyak menghayalnya gitu ya, futuris apa lebih futuristik lah. Gitu. Tapi walaupun futuristik itu tetap realistis ya. Jadi maksudnya itu hayalannya itu tetap ada konsepnya atau dasarnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu diimplementasikan masih perlu waktu yang lama, biayanya banyak gitu ya, sumber dayanya besar gitu. Nah, kemarin yang GFT kalau nggak salah ada gitu ya. Nah, ini juga dapat insentif 2,5 juta. Kemudian tidak perlu bikin RAB juga, tidak perlu ada pertanggungjawaban penggunaan biaya atau pembelian gitu ya kalau misalnya ada. Tapi ini ikut PIMNAS ya. Jadi kalau misalnya dipilih nanti lumayan bisa ikutan PIMNAS. Jadi bisa ke Surabaya tahun ini. Ini contoh yang lolos itu dari farmasi obat futuristik yang mampu mengubah gelombang suara menjadi respon visual, gitu ya. Kemudian statistik juga ada greenhouse emission recycle system, gitu ya. Nah, jadi nanti bisa kalian lihat tuh punya punya PS Farmasi seperti apa, gitu ya. Jadi kalian bisa tahun ini bisa ikutan juga. Ini contoh-contoh yang kemarin kita foto di yang masuk PIMNAS ya. Nah, ini contoh-contoh posternya, jadi kalian bisa ikuti. Nah, ini memang nanti nanti di sana juga lombanya itu ada lomba poster juga ya. Jadi poster ini juga nanti akan bisa dapat medali gitu. Nah, yang pendanaan itu ada PKMRE Riset Eksakta. Ini adalah seperti kalian skripsi lah gitu ya. Jadi yang di fisika, farmasi, kimia, kemudian biologi, sepertinya ini cocok ini yang ikutan yang PKMRE. Jadi harapannya dari prodi farmasi, fisika, kimia, biologi ini kalau bisa banyak fokus di PKMRE gitu ya. Karena kan kita punya punya eh, punya sumber daya hewan dan tumbuhan yang unik di sini yang bisa dimanfaatkan mungkin untuk PKNRE. Kalau misalnya dari Ilkom matematika dan statistik berminat juga tidak masalah. Tapi memang kalau kami lihat kemarin itu memang kebanyakan memang yang farmasi, fisika, kimia, biologi yang masuk ke PKMRE. Gitu. Nah, ini kalau misalnya ingin dilanjutkan sebagai skripsi, tolong didiskusikan lagi dengan dosennya gitu ya. Bagaimana caranya agar ini bisa dilanjutkan sebagai topik skripsi. Kenapa seperti itu? Jadi ini kan lumayan mengerjakannya itu hampir 5 bulan lebih atau 8 bulan gitu ya. Jadi kan harus fokus tuh kalian ngerjakannya gitu. Nah, jadi sekalian aja. Kenapa nggak sekalian aja kalau setelah selesai itu langsung ini dilanjutkan sebagai topik skripsi gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya setelah itu langsung misalnya sidang sidang akhir saja gitu. Syukur-syukur lagi kalau misalnya tidak perlu sidang akhir langsung diakui aja langsung dapat nilai gitu ya. Kalau misalnya masuk ke PIMNAS gitu ya. Tapi kita belum dapat dapat aturannya ya. Ini kita masih menunggu dari universitas. Nah, semoga aturannya misalnya kalau masuk PIMNAS langsung dapat nilai A misalnya. Misalnya. Nah, untuk KMRE ini nanti ada proposalnya, kemudian ada lampiran-lampirannya, lampiran biodata, kemudian lampiran justifikasi anggaran. Nah, ini kalian harus bikin RAB ya. Tapi jangan khawatir, RAB-nya juga sudah kita siapkan formatnya, hitungannya juga sudah kita siapkan. Jadi kalian cukup masukin aja, kemudian lihat 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 eh, lihat apa masing-masing komponen itu sudah sesuai aturan atau belum gitu ya. Kemudian ada lampiran yang lain, ada susunan anggota, kemudian ada lampiran yang keempat surat pernyataan. Nah, ini dananya kalau tahun ini kemarin memang 6 sampai 10 ya, tapi memang kemarin itu saya tidak melihat ada yang maksimal sampai 10 juta gitu ya. Kebanyakan 6, 7 gitu. Nah, ini contoh judul yang masuk. Nah, ini yang dari biologi ada, kemudian dari fisika juga ada,
pengaruh konsentrasi kaolin, kemudian dari farmasi banyak, kemarin dari kimia juga banyak, gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat lagi atau lanjutkan gitu ya PKMRE dari kakak tingkatnya kemarin. Atau yang kemarin yang ikutan PKMRE tahun kemarin tapi belum masuk gara-gara salah format, gara-gara salah milih font gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan lagi. Nah, selanjutnya adalah PKM kewirausahaan. Ini beda dengan kewirausahaan yang P2MW ya. Kalau P2MW kalian bisa jualan jualan mie, jualan gorengan gitu ya. Kalau PKMK itu nggak bisa jualan jualan makanan seperti itu saja gitu ya. Harus ada inovasi teknologinya gitu. Nah, untuk PKMK mungkin ini yang dari apa? Dari Ilkom, kemudian dari statistik, dari matematika bisa ikut ke sini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk prodi-prodi lain ya. Kalau misalnya farmasi, kimia, dan lain-lain itu ikutan ke sini. Nah, tidak ada yang menghalangi juga bisa ikutan di seluruh kategori. Nah, untuk dokumen yang disiapkan sama, ada proposal lampiran 1 sampai lampiran 4. Tapi biasanya proposalnya formatnya beda ya. Jadi hati-hati gitu ya dalam membuat proposal. Kalau misalnya teman kalian itu teman kalian membuat proposal PKMRE, kemudian kalian PKM-nya PKMK, jangan diikutin proposalnya karena formatnya strukturnya beda. Nah, jadi kalau strukturnya beda saja, nanti langsung dicoret langsung oleh reviewernya gitu ya. Dananya juga kemarin tidak saya lihat tidak full juga gitu ya. Tapi memang di panduannya 6 sampai 10 juta. Nah, ini contohnya yang kemarin yang masuk PKMK itu adalah HIPO gitu ya dari Ilkom, kemudian dari matematika adalah jam tangan kapal. Nah, kemarin pada saat pada saat apa pada saat PIMNAS kita kita motretin yang di poster-posternya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi ide buat kalian juga. Ini salah satunya itu yang Kuision gitu ya. Ini kalau nggak salah dari Universitas Lampung gitu. Dia bikin apa? Biasanya kan kalau penelitian-penelitian kan itu perlu kuesioner yang disebarkan ke orang-orang tuh. Nah, kemudian nanti orang jawab baru kita dikumpulkan. Nah, ini yang kuesion ini adalah kalau kita misalnya ingin menyebarkan kuesioner gitu. Jadi daftar ke sistem mereka. Nah, kemudian bayar itu kita misalnya saya ingin disebarkan ke 100 orang gitu ya. Misalnya 100 orang itu bayarnya berapa gitu. Kemudian nanti yang mengisi kuesion juga dapat duit tuh gitu ya. Jadi yang yang punya kuesioner itu harus bayar uang gitu ya ke pemilik webnya. Kemudian yang mengisi kuesionernya itu dapat uang gitu ya. Kemudian yang punya webnya juga dapat uang gitu ya. Ini seperti Gojek gitu ya, seperti aplikasi Gojek bedanya ini mempertemukan orang yang ingin kuesionernya diisi dengan orang yang akan mengisi kuesionernya gitu. Nah, ini yang kuesioner. Kemudian yang Alpha Academy ini seperti ruang guru ya. Jadi mempertemukan guru gitu ya dengan atau trainer dengan kliennya. Nah, di sini itu adalah mereka untuk pendampingan persiapan Olimpiade Sains Nasional atau OSN gitu ya untuk anak-anak SMA gitu. Kalau nggak salah ini dari ITS gitu ya. Nah, mereka juga yang dari ITS juga ada bikin yang seperti ini. Kalau nggak salah itu untuk beasiswa gitu ya. Jadi mempertemukan trainer trainer gitu ya dengan orang yang ingin mencari beasiswa. Jadi ini web gitu ya. Nah, bisa kalian lihat kan bukan jualan makanan tapi mereka memanfaatkan teknologi. Kemudian ini yang Dewa Kanda, ini jasa desain wajah karikatur momen Anda. Jadi mungkin kita cukup cukup kasih foto gitu ya. Kalau di Murjani mungkin kalian bisa lihat tuh ada tukang gambar gitu ya. Kita ngasih foto kemudian dia bikin karikaturnya. Nah,
Kemudian yang selanjutnya itu, nah ini yang contoh yang lain. Nah ini mungkin yang kalau misalnya yang dari kimia, fisika mungkin gitu ya, yang ingin berwirausaha mungkin bisa membuat membuat yang seperti ini gitu, atau farmasi juga. Nah kemudian ini ada inovasi juga di sini untuk ampas kelapa. Kemudian ada juga untuk wall decor gitu ya, tapi ada inovasinya juga. Yang selanjutnya contoh yang lain itu jualan baju gitu ya. Jualan baju, tapi bedanya bajunya itu ada augmented reality-nya gitu ya. Mungkin kalau kalian pakai Instagram, kan biasanya ada filter-filter tuh kalau misalnya ada foto kita nanti ada telinganya, ada gambar apa gitu. Ini hampir mirip seperti itu, tapi baju gitu ya. Kemudian ini kemarin tuh yang lagi yang ramai gitu ya, yang ramai, yang banyak gitu. Itu membuat pop-up book gitu ya. Pop-up book ini hampir mereka gunakan untuk banyak kegiatan PKM, bukan hanya PKM kewirausahaan aja, tapi ada juga PKM untuk pengabdian pada masyarakat, pengabdi apa pop-up book untuk kategori-kategori PKM lain gitu ya. Nah, kalau yang ini mereka pop-up book untuk dijual ke anak-anak atau ke orang tua gitu ya, yang tujuannya itu untuk edukasi agar anaknya tidak diculik gitu ya. Nanti kita akan lihat pop-up book itu seperti apa. Tapi yang pasti tahun ini kalau saya lihat itu banyak banget nih yang kampus-kampus lain membuat pop-up book ini. Nggak tahu kenapa trennya seperti itu. Ini contoh yang lain ada membuat buku gitu ya. Ini jadi jualan buku. Banyak yang jualan buku seperti ini. Ada juga jualan mainan gitu ya. Seperti seperti mainan ular tangga dan lain-lain gitu ya. Dan itu didanai dan sampai ke Pimnas gitu. Nah, ini contohnya yang pop-up book ya. Jadi buku kalau dibuka gitu ya, kalau dibuka itu bentuknya tiga dimensi, ada gambar, ada macam-macamnya gitu. Nah, selanjutnya adalah PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau yang sebelumnya itu RE sama kewirausahaan itu tidak ada mitranya ya, tapi kalau yang PKM pengabdian masyarakat ada mitranya. Nah, jadi nanti di dokumen yang disiapkan selain proposal, kemudian lampiran 1, 2, 3, 4 tadi itu ada lampiran 5. Lampiran 5 itu adalah surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra. Jadi harus ada mitranya. Untuk hal ini mungkin kalian bisa tanya kepada dosen-dosen kalian sudah pengalaman pengabdian ya, karena kan sudah tahu lah apa yang harus disiapkan. Kemudian lampiran 6 itu denah lokasi, ini cukup capture dari Google Google Maps saja. Kemudian eh, kemudian kemarin yang didanai itu dari fisika untuk pengabdian gitu ya masyarakat. Jadi penerapan teknologi membran filtrasi otomatis itu untuk pesantren. Nah, mungkin bisa dibuat lagi misalnya kalau kemarin untuk pesantren sekarang untuk apa gitu ya. Nah, untuk PKM ini saya lihat banyak banyak dari prodi matematik yang ikutan gitu ya. Nah, ini contohnya kemarin itu adalah ini pengabdian pada masyarakat ya. Jadi ada kombinasi ini mereka bikin 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 agar agar apa agar anak-anak itu senang matematika tapi caranya seperti apa gitu ya. Jadi kan mungkin orang kalau dengar matematika takut tuh. Jadi mungkin isu itu mereka angkat gitu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu bisa kalian nanti ke sekolah-sekolah kah atau ke masyarakat langsung kah. Jadi sekolah pun bisa dianggap sebagai masyarakat ya yang menjadi tempat pengabdian. Kemudian ini juga ada eh, mereka melakukan menerapkan media ajar interaktif untuk mengenal angka dan huruf untuk siswa tunagrahita di SLB 1 Padang gitu ya. Nah, ini juga bisa. Nah, mungkin kalian sudah pengalaman. Kalian kan biasanya punya di Ormawa kan ada kegiatan-kegiatan yang untuk pengabdian tuh. Nah, itu mungkin bisa sekalian aja dijadikan proposal. Nah, ini juga yang matematika juga.
training manipulatif berbahasa isyarat gitu ya. Nah, jadi banyak kemarin yang matematika masuknya malah ke PKM PM gitu. Nah, harapannya juga kalau misalnya Ilkom misalnya memberikan pengajaran gitu ya, pengajaran kepada anak-anak misalnya untuk ngoding ngoding di awal gitu ya, ngoding lebih dini untuk anak-anak. Nah, itu mungkin bisa masuk gitu ya untuk PKM PM juga. Nah, selanjutnya itu contoh yang lain itu adalah ini. Jadi untuk kalau di kita kan nggak ada gempa, tapi kan banjir sering. Nah, mungkin bisa di apa diikuti yang seperti ini. Kemudian ini mereka memanfaatkan animasi untuk untuk agar guru-guru bisa memberikan materi lebih interaktif kepada di sekolahnya gitu ya. Nah, jadi mungkin yang jagoan animasi atau misalnya eh, bisa bisa membuat pelatihan-pelatihan gitu ya agar agar guru-guru misalnya itu bisa bisa membuat materi ajar lebih bagus gitu ya. Ini lagi-lagi matematika saya lihat kemarin, jadi banyak banget matematika yang masuknya di PKMPM gitu. Nah, mungkin yang matematika, statistik gitu ya, mungkin bisa masuk ke PKMPM juga gitu. Nah, selanjutnya Mas, nah ini yang PKMPM. Kalau tadi kan pop-up booknya di PKMK ya, jualan buku. Nah, ini mereka memanfaatkan pop-up book untuk 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 apa di rumah baca gitu ya, di rumah baca. Kalau kita mungkin ada rumah baca, jadi kalian bikin pop-up book gitu ya untuk mengenalkan budaya Nusantara. Kalau di kita mungkin karena banyak banyak apa eh, hewani dan atau tumbuhan yang mungkin jarang kita kenal gitu ya, mungkin bisa juga bikin pop-up book soal itu. Mungkin yang biologi yang lebih tahu tentang tumbuhan dan hewan mungkin bisa bikin pop-up book untuk PM gitu ya. Kemudian statistik juga mungkin bisa membuat pop-up book untuk pengajaran matematika lebih interaktif misalnya, atau mungkin yang statistik juga seperti itu pop-up booknya untuk misalnya untuk visualisasi data misalnya. Jadi misalnya kalau laporan-laporan biasanya cuma bentuknya itu gambar apa? Gambar gambar di buku dicetak gitu ya. Laporan-laporan visualisasi data. Nah, kalian misalnya bisa bikin pop-up book untuk gambaran visualisasi data misalnya. Kemudian ini pop-up book lagi nih untuk pembelajaran guru di SD gitu ya. Nah, itu kayaknya belajar biologi tuh gitu ya. Ada anatominya. Kemudian juga ada Infak Pro gitu ya. Jadi mereka nih mungkin yang fisika nih yang punya yang instrumentasi bisa bikin alat gitu ya untuk di untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang Karsa Cipta. Yang Karsa Cipta ini lumayan sulit ya karena harus ada prototipe dan prototipenya itu kalau saya lihat di poster-posternya banyak teknologi-teknologi yang tinggi gitu ya. Tapi kemarin di di Fakultas MIPA ada satu yang masuk Karsa Cipta, satu yang didanai gitu ya. Walaupun belum masuk sampai ke PIMNAS, tapi ada gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk MIPA itu bisa ikutan yang KC ini Karsa Cipta. Kemarin itu satu dari Ilkom Evita Care, jadi memanfaatkan jam tangan. Jam tangannya itu jam tangan beli jam tangan yang sudah jadi gitu ya, tapi di akhir di dimanfaatkan karena jam tangannya mengirim data data vital pasien tuh seperti temperatur, kemudian detak jantung dan lain-lain. Jadi bikin program lagi untuk aplikasi mobilenya untuk mengambil data tersebut. Nah, kemudian nanti data tersebut bisa dikirimkan ke web gitu ya. Jadi orang-orang di dokter kemudian perawat bisa melihat keadaan pasien yang kalau misalnya mereka berada di rumah gitu ya. Nah, ini contoh yang Karsa Cipta yang masuk Timnas gitu ya. Jadi mereka bikin jam gitu untuk remote monitoring
penyakit jantung. Kemudian ada juga ini kasus cita yang lain. Kemudian ada sistem peringatan peringatan banjir berbasis LoRa. Ini mungkin yang dari fisika kerjasama dengan ilmu komputer mungkin bisa membuat hal yang seperti ini juga. Kemudian yang lain itu adalah detektor kesuburan tanah gitu ya. Nah, ini mungkin juga bisa dari MIPA juga. Kemudian ada Mad Vision, kemudian ada robot gitu ya, bikin robot. Nah, ini mungkin dari fisika juga. Nah, kemudian yang VGK, misalnya, saya cuma bisa bikin video gitu ya. Nah, itu kalian juga bisa ikutan untuk PKM ya. Kemarin itu yang dari MIPA ada juga yang dapat 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 pendanaan untuk bikin video gitu ya. Jadi kalian di sini bikin video, tapi nanti ada temanya. Ya, temanya itu ada 17 SGD, SD, SDG gitu ya. Jadi kalian bisa bisa cek nanti 17 tujuan dari Sustainable Development Goal itu apa saja. Jadi bisa kalian cocokkan ke situ. Kemudian kalau di panduan ada ruang lingkupnya juga. Kalau saya baca tentang korupsi, narkoba, NKRI, bencana, bahasa daerah, kemudian konservasi sumber daya hayati. Misalnya kalau di kita kan Bekantan tuh yang bisa dimanfaatkan. Nah, nanti ini hampir mirip dengan yang lain. Ada proposal, ada lampiran 1, 2, 3, 4. Tapi di lampiran kelimanya nanti seperti bikin storyboard ya. Jadi ada storyboardnya tuh, ada naskahnya harus dibikin di lampiran 5 tuh. Di di apa yang PKM PGK ini di proposal kalian belum bikin apa-apa ya, cuma mau bikin video gitu ya, ada storyboardnya, videonya belum dibikin. Nanti pendananya dananya tadi digunakan untuk membuat videonya gitu. Nah, kalau kemarin itu dari farmasi gitu ya. Jadi ini Meta Health gitu ya. Teknologi futuristik dalam pengobatan kesehatan mental pasca trauma kekerasan seksual gitu. Nah, mungkin kalian bisa bikin video-video yang lain gitu. Ini contoh yang VGK yang kemarin masuk Timnas gitu ya. Ada sistem integrasi rumah susun gitu ya. Nah, ini ada apa? Ada videonya gitu ya. Nah, mungkin yang Ilkom mungkin ada ada kebayang bikin sistem apa gitu ya, tapi belum bisa bikin aplikasinya, ya udah bikin videonya aja gitu ya. Jadi rancangannya seperti apa, manfaatnya seperti apa gitu ya dan lain-lain. Kemudian ini penerapan data center ramah lingkungan gitu ya. Ini kan kalau tadi yang GFT itu bikin karya tulis, kalau VGK mirip GFT tapi bentuknya video. Kemudian ada inovasi layanan pariwisata berbasis teknologi inklusif gitu ya. Nah, ini juga video juga. Nah, selanjutnya itu ada video yang lain itu tentang animal integrated conservation gitu ya. Ini kan video juga. Nah, mungkin yang jagoan animasi 3D bisa bikin seperti ini. Tapi yang simple-simple kan ada tuh. Kemudian ada smart system drone detector gitu. Nah, ini video juga. Ini juga ada gedung perkotaan adaptif gitu ya. Ini berupa video juga. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, bisa kalian manfaatkan ide seperti ini untuk membuat yang lain gitu ya. Mungkin karena di sini banyak sungai, misalnya rumahnya ngapung gitu ya. Atau misalnya banjir sekarang gitu ya, bagaimana solusinya tapi dibikinkan videonya. Nah, kemudian ada PKMPI, penerapan IPTEK. Nah, ini lebih tinggi daripada PKMKC ya. Jadi kalau KC prototype, kalau yang PI ini diterapkan di mitra gitu. Nah, ini memang harus memang sudah jadi produknya atau alatnya gitu. Karena harus diterapkan di mitra. Nah, jadi di sini kalian nanti eh, jadi ipteknya sudah siap diterapkan gitu ya. Jadi dananya itu bukan untuk bikin bikin gitu ya, tapi untuk menerapkan gitu. Nah, berbeda dengan KC. Kalau KC dananya itu untuk bikin gitu, untuk bikin.
Kemudian tidak lagi memerlukan penelitian atau pengujian karena sudah jadilah barangnya. Nah, di sini perlu mitra juga ya, hampir sama dengan PKM PKM PM gitu ya, ada mitranya. Nah, ini contoh-contohnya ada EV Guard gitu ya untuk mengusir mengusir hama burung gitu dengan motion sensing, kemudian penerapan alat pengering cat otomatis gitu ya. Kemudian ada integrated smart vertical hydroponic gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah PKM Riset Sosial Humaniora gitu ya. Tahun kemarin itu saya pribadi memang saya pikir itu tidak ada nih yang ikutan riset sosial humaniora. Mungkin ini nanti diambil FISIP dan lain-lain. Ternyata dari MIPA ada dan dapat pendanaan gitu ya. Contoh yang ini judulnya dari statistik pengaruh tren ChatGPT dalam kualitas pendidikan pada capaian SGD di Indonesia. Nah, ini dapat pendanaan gitu ya. Nah, nanti kalau kalian pengen tahu seperti apa proposalnya, mungkin bisa kontak dari tim yang dari PS Statistik ya. Nah, contoh-contohnya banyak yang menarik juga ternyata. Nah, ini mungkin ternyata ini bisa bisa dikerjakan juga oleh di MIPA gitu ya. Contohnya itu tentang fenomena joki skripsi gitu. Nah, ini mereka angkat dan bisa gitu ya, bisa di apa bisa jadi PKM RSH. Kemudian ini tentang menilik mistis tari gandrung gitu ya. Karena mereka mungkin dari dekat daerahnya dekat dengan desa penari gitu. Nah, mungkin kalau masalah mistis mungkin di Kalimantan banyak mistis-mistis yang lain gitu yang bisa kalian angkat sebagai PKM RSH gitu. Nah, itu yang pertama tadi tentang kegiatan. Kalau yang ini kan skripsi lingkungannya universitas gitu ya, kampus lah. Kalau ini yang tentang mistis lingkungannya kan di daerah gitu ya. Nah, ini juga bisa nih tentang analisis antrian pelayanan kesehatan klinik Mitra Sehat Balikpapan Utara gitu ya. Nah, ini tidak mereka bikin penelitian untuk analisis antriannya. Nah, mungkin ini yang dari statistik, matematika, atau ilmu komputer, mungkin yang prodi yang lain juga seperti farmasi dan lain-lain gitu ya. Mungkin farmasi bikin analisis antrian pelayanan di kesehatan kah, kimia misalnya analisis apa pelayanan di yang berhubungan dengan kimia kah misalnya gitu. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk ikutan PKM RSA. Contoh yang lain, ini candu racun pay letter. Nah, ini juga masuk PKM RSH gitu. Nah, mungkin ide-ide yang seperti ini bisa kalian ulik gitu ya untuk ikutan PKM RSH. Jadi, kalau misalnya kalian bosan nah, misalnya masa PKM mikirnya pelajaran lagi gitu ya, masa hitungan lagi gitu ya. Atau mungkin masa tentang fisika dan lain-lain. Mungkin kalian pengen cari yang lain, mungkin bisa ikutan yang PKM RSH. Kemudian ada analisis kekerasan seksual secara verbal di perguruan tinggi. Mungkin kalian karena kita di Unlam ada website untuk laporan kekerasan seksual, mungkin kalian bisa menganalisis gitu ya, menganalisis apanya kah, layanannya kah, atau menganalisis tentang apanya kah, dan mungkin kalian bisa coba kontak tuh yang tim tim penanggulangan di hal ini gitu ya di universitas. Jadi kalian bisa memanfaatkan ini sebagai PKM RSH. Kemudian yang ini juga ada permainan tradisional bentik ya. Nah, ini juga PKM RSH gitu. Nah, jadi kalian juga bisa memanfaatkan ini. Untuk permainan tradisional juga bisa kalian manfaatkan untuk PKM pengabdian masyarakat ya. Jadi kan sekarang sudah banyak tuh permainan-permainan tradisional yang hilang. Mungkin kalian mau bikin mau bikin pengajaran atau sosialisasi lagi ke anak-anak SD sekolah gitu ya tentang
tentang permainan tradisional biar tidak main HP terus misalnya. Selanjutnya itu karya inovatif. Karya inovatif ini hampir sama dengan PKMPI gitu ya. Jadi bukan prototipe, sudah produknya sudah jadi gitu ya, siap dioperasionalkan. Nah, kemudian tapi belum diuji gitu ya. Kalau yang tadi kan PKMPI tadi sudah diuji gitu ya. Kalau yang ini masih belum diuji. Nah, jadi ini PKMKI, tapi kemarin kita tidak ada yang PKMKI ya. PKMPI juga tidak ada. Tapi kalau KC kayaknya masih bisa kita ikutan. Di sini hampir sama dengan PKMKC gitu ya untuk proposal dan lampirannya. Nah, ini contohnya yang masuk PKMP ini KI ya. Ini contohnya adalah monitoring system gitu ya. Ini untuk rekaman dan peramalan konsumsi listrik. Kemudian ada bikin pakaian dia. Jadi inovasi pakaian berbasis teknologi nano. Kemudian ada smart motorcycle helmet gitu ya. Jadi helmnya dikasih apa gitu. Jadi bisa ada sensor dan lain-lain. Kemudian, nah itu sudah artinya sampai PKM KI gitu ya. Nah, dalam pembuatan proposal ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Pertama itu tentang ada aturan dalam penulisannya. Jadi contohnya itu fontnya harus Time New Roman ukuran 12 gitu. Nah, kebanyakan dari kalian kan ada yang copy paste tuh, copy pastenya pakai Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Jadi biasanya style yang di style di dokumen yang di copy itu nempel akhirnya ke proposal kalian, akhirnya fontnya berubah gitu ya. Jadi harap diperhatikan dalam melakukan copy paste, kalian harus mengcopy-nya itu tanpa style ya. Kan di apa di Word tuh ada tuh pilihannya agar nanti filenya tetap tetap sesuai aturan dari template-nya. Kemudian banyak juga kalau misalnya ini kalian tidak mematuhi, begitu dilihat reviewer tidak perlu baca lagi langsung gugur gitu ya. Kemudian jarak spasinya itu harus spesifik di sini 1,15. Memang sengaja mereka bikin aturan ini agar kalian teliti gitu ya karena kebiasaan kita kan membuat proposal itu adalah 1,5 atau 2 spasinya. Nah, jadi kalian harus spesifik tuh mengubah spasinya jadi 1,15. Kemudian pakai justify ya rata kiri kanan. Jadi bukan rata kiri saja atau rata kanan saja gitu ya. Kebiasaan kan mungkin kita rata kiri gitu ya. Tapi rata kanannya enggak. Jadi kalian pilih yang justify. Kemudian ukurannya itu A4. Nah, ini hati-hati juga karena ada kemarin yang masih legal gitu ya. Kemudian marginnya kiri 4 cm, sisanya itu 3 cm. Nah, itu hati-hati juga. Kemudian jumlah halamannya juga dibatasi ya. Jadi jangan lebih. Jadi kalau kita kalau kalian kan biasanya bikin proposal itu makin banyak kayaknya makin wow gitu ya. Nah, sekarang jangan gitu ya, untuk proposal ini itu jumlahnya kalau bisa seramping mungkin lah proposalnya itu. Jangan banyak hal-hal yang tak perlu gitu ya. Jadi biar mereka bacanya enak gitu ya. Jadi yang tidak perlu jangan dimasukkan. Jadi biasanya itu antara 10 sampai 12 gitu ya halamannya itu. Tapi itu dihitung dari halaman pendahuluan ya. Jadi daftar isi sampai daftar daftar pustaka. Jadi daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu tidak akan dihitung gitu ya. Jadi dimulai dari pendahuluan. Kemudian jangan bikin cover. Jadi di proposal PKM yang tahun kemarin itu tidak ada covernya. Kalau kalian bikin cover langsung gagal proposalnya. Walaupun misalnya judulnya menarik gitu, mereka nggak perlu baca sampai ke dalam lagi. Kemudian masalah penomoran gitu ya, nanti penomoran itu misalnya harus di kanan atas gitu ya, itu diikuti. Kalau salah ya sudah selesai. Kemudian untuk daftar isi pakai I gitu ya.
Nah, itu kemudian letaknya di kanan bawah gitu. Nah, jadi sengaja mereka bikin aturan ini kalau misalnya 1, 2, 3 yang pakai ini di kanan atas, tapi kalau misalnya daftar isi itu di kanan bawah gitu ya. Jadi sengaja untuk ini. Jadi lumayan tuh banyak yang gugur di sini gitu ya. Nah, jadi harapannya dosen-dosen itu memperhatikan hal ini. Jadi biar jangan sampai sudah bikin capek-capek, gagalnya malah kena di sini gitu ya. Kemudian penggunaan penggunaan apa daftar pustakanya juga menggunakan sistem Harvard gitu ya. Kalau bisa gunakan Mendeley ya. Kemudian filenya itu diupload ke PDF. Kemudian ada aturan penulisan namanya. Nah, yang terakhir itu adalah tanda tangan. Tanda tangan. Tadi kan ada lampiran-lampiran tuh, ada lampiran biodata, ada lampiran surat pengesahan dan lain-lain. Itu ada tanda tangannya. Tanda tangannya itu tidak boleh ketahuan itu tempelan, gitu ya. Jadi tidak boleh ketahuan itu tempelan. Jadi caranya itu, contohnya saya lihatkan ya, yang ada tanda tangan. Hmm, Nah, ini contohnya, ini ada tanda tangannya. Jadi nanti si reviewer itu akan ngeceknya kayak gini, diklik sama dia tanda tangannya. Nah, kalau ini kan artinya eh, bukan tempelan tuh tanda tangannya, tapi seluruh memang sudah nempel di sana gitu ya. Maksudnya tuh bukan tanda tangannya aja yang nempel ke dokumen gitu. Contohnya lagi yang lain, yang ini. Nah, ini seluruhnya gitu ya. Jadi jangan sampai yang kotaknya itu justru di tanda tangannya gitu. Ini juga. Nah, jadi mereka akan cek sampai ke situ. Contoh yang lain yang salah ya, yang contohnya yang salah itu adalah, nah ini contohnya kan tanda tangan nih, ini tempelan nih, nih. Nah kalau misalnya kalau diklik tanda tangannya itu ada kotak seperti itu dianggap tempelan, gitu ya. Jadi ini langsung gugur. Jadi hati-hati gitu ya dalam pembuatan surat surat pengesahan. Tidak masalah, tidak masalah kalian misalnya pakai tempelan, tapi nanti di screenshot kah? Kalian screenshot kemudian baru ditempel ke dokumennya gitu ya. Agar yang terlihat akan seperti ini. Nah, ini kan hasil scan gitu ya, hasil scan kemudian ditempel ke dokumennya. Jadi kalau ditempel jadi seperti ini. Jadi bukan kalau diklik bukan tanda tangannya yang kotak gitu ya. Nah, bukan seperti ini. Ehm, Nah, itu saja. Jadi harapannya ini tadi ada 245 mahasiswa gitu ya yang hadir di sini. Harapannya kalian ikutan PKM, ikutan P2MW, dan ikutan khusus Ormawa, itu ikutan PKK Ormawa. Mungkin itu saja Bu Prima, saya kembalikan ke Pian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Reza sudah memaparkan terkait dengan program Kreativitas Mahasiswa, program Wirausaha Mahasiswa, serta penguatan organisasi Ormawa. Bagi mungkin dari peserta di sini, adik-adik mahasiswa ataupun mungkin dosen, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, silahkan raise hand dan unmute voice-nya.
Atau dengan ditulis di kolom chat juga bisa ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin yang sudah pengalaman sebelumnya ikut PKM begitu. Ada nggak di sini yang pernah PKM? Ah, belum ada ya. Mungkin Pak Reja kalau misalnya ikut PKM itu apakah bisa ah, untuk nambah SKPI ya Pak? Nggih, Bu, bisa, Bu. Ada hitungannya, Bu. Gitu. Nggih, Jadi di memasukkan nggih di buku panduan mahasiswanya itu juga ada itu hitungannya, Bu. Jadi bisa dimasukkan untuk ke SKPI juga. itu dengan mengikuti mengirim saja atau harus ada prestasi Pak? Ada Misalnya harus ada tingkatnya, Bu. didanai. Oh Kalau gitu, oke. misalnya nanti tingkat fakultas, artinya yang terpilih di fakultas yang kita kirim ke universitas itu sudah dapat nilai, gitu ya. Oke. Nah, Nanti itu kita adik-adik ya. ya, nanti kita kalau misalnya ada apa kalian terpilih untuk di fakultas, nanti kita akan buatkan sertifikatnya. Jadi itu bisa jadi bukti kalian untuk SKPI gitu ya. Oke. Kalau misalnya nanti masuk pendanaan gitu ya, itu nanti dapat sertifikatnya Nilai dari apa? Dari Simil diktinya Mawar sendiri ya Pak. gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke, mungkin ada di kolom chat ini Bapak. Oh iya, ini Apakah boleh mengikuti lebih dari 2 PKM? iya Mm-mm. batasannya dua ya. Untuk PKM itu dua. Jadi misalnya di PKM RE dia saat kali ini imam ya, imam jadi ketua. Nanti di PKM KC imam nggak boleh jadi ketua ya. Jadi misalnya di PKM 1 itu jadi ketua, di PKM berikutnya itu jadi anggota. Jadi dan itu cuma boleh di dua tempat ya. Maksudnya itu di dua kelompok gitu. Jadi maksimal 2 kelompok Bapak ya. Sebagai Nggih. ketua anggota atau anggota-anggota juga Ya, boleh. ya anggota-anggota boleh gitu ya. Tapi ketua-ketua nggak boleh. Tidak boleh ya. Ya, Oke. ketua anggota boleh, anggota-anggota boleh. Oke, silahkan untuk yang lain. Mungkin dosen-dosen yang hadir di sini. Yang Ada Dari Ormawa ada dari kah? Dari Ormawa, Ormawa. Yes. ketua Ormawa yang baru mungkin Hima ada. Yang Ormawa tolong ketuanya membuat proposal untuk PKK Ormawa ya. Lumayan untuk kegiatan. Misalnya MSC tadi bikin desa untuk olahraga kah? Kan kalian sudah sering bikin event-event olahraga di fakultas. Nah, tolong itu misalnya dilebarkan lagi ke satu desa misalnya kalian kelola untuk mengelola olahraganya di sana. Lumayan dananya 40 juta gitu. Silahkan yang lain. Himpunan itu bisa masuk Ormawa juga berarti Pak ya? Nggih, Himpunan juga nggih. bisa mengajukan Bisa, Pak ya? bisa Ormawa. Ya, jadi himpunan. Jadi harapannya tuh satu himpunan satu proposal lah gitu. Jadi farmasi satu proposal, kimia satu proposal, biologi satu proposal, kemudian yang UKM, UPTKM, SGO, FSI, kemudian MSC, kemarin BEM yang ikutan gitu. Nah, ini harapannya semua Ormawa bisa ikut terlibat di sini. Silakan yang lain. Kemudian yang sudah ikutan PKM, ya, ada pertanyaan Bu? Ini ada Bapak. Ya, Apakah 2 PKM yang diikuti harus beda hmm. jenis atau boleh sama dari Indah Nur Hmm, Rahmah boleh sama. Farmasi? Jadi PKM RE dua-duanya nggak apa-apa. Boleh. Kemudian, tapi tadi ya, jadi anggota, jadi ketua anggota, kemudian anggota-anggota. Jadi kalau mau, tapi sayang kayaknya ya, kalau cuma numpang nama, mending namanya dikasih ke mahasiswa lain, jadi makin banyak mahasiswa yang berprestasinya. Nah, jadi misalnya satu kelompok itu eh, Indah ikut di situ, kemudian di kelompok lain Indah ikut lagi kan hitungannya Indah cuma dianggap satu orang yang berprestasi gitu ya. Walaupun kalau misalnya kemarin itu agak jadi masalah pada saat timnas ya Bu Prima. Ada yang kampus lain itu mereka jadi ikutan kelompok
di dua tempat, jadi pada saat presentasi mereka harus Pindah-pindah. berlari-larian ya, pindah-pindah gitu. Tapi mungkin aktif Bapak, jadi ada mahasiswa Ya, yang mau ikut ya, lebih dari ya, ya, satu ya, judul. ya, 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 silakan, silakan, silakan kalau Indah mau ikut di dua PKM yang sama nggak masalah ya. Hmm. eh Silakan yang lain. Ya, I- boleh juga. Jadi PKK Ormawa dan PKM juga bisa. PMW juga Kem- boleh Bapak ya, karena P2MW itu juga bisa bisa. ya. Kemarin itu yang rebahan itu ikutan PKM dan P2MW, tapi yang PKM-nya tidak 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 didanai. Tapi kita em, belum tahu tuh tidak didanainya karena apa? Apakah karena substansi atau ke administrasi gitu ya. Nah, jadi boleh ya. Jadi kalian ikut PKK Ormawa dan PKM juga bisa. Kemarin kemarin yang ikutan PKK Ormawa juga ikutan PKM kok. Yang dari statistik kayaknya ada yang ikutan PKK Ormawa dan PKM juga. Yang lain silakan. eh Selain kalian dapat dapat pengalaman mengerjakan sesuatu atau ikut berkompetisi gitu ya. Biasanya kan mahasiswa tuh nanya dapat apa gitu kan ya. Nah, yang pasti itu dapat dananya gitu. Dapat dananya itu 5 sampai ya kalau sekarang sekarang kan itu sampai 8 jutaan lah. Kalau yang kemarin itu yang Ilkom kan yang dapat pendanaan kan dana segitu itu hampir nggak terpakai kayaknya karena kan bikin software tuh. Nah, memang kalau yang di fisika, kimia, farmasi itu dananya pasti langsung terpakai itu buat dana habis, gitu, buat dan bahan gitu ya. Tapi yang kayak di Ilkom, kemudian statistik, matematika, mungkin itu bisa dananya tidak terpakai, jadi bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang kalian inginkan gitu. Gini Bapak, Kemudian, ada lagi pertanyaan Bapak di meeting chat dari ya, Devina. Apakah dalam satu tim boleh berasal dari angkatan yang sama? tidak Ini ada untuk apa ya? Untuk PKM mungkin PKM atau kayaknya. Ya. Yang satu tim angkatan yang sama tidak masalah sebenarnya, walaupun di panduannya itu dikasih tahu kalau bisa itu dari angkatan yang berbeda. Tujuannya adalah agar si adik kelas kalian ngerti, oh ini kah PKM gitu. Nah, jadi kalau misalnya pun sama satu angkatan, gak ada masalah juga. kalau PKM rasanya dua Pak. Dua Minimal lah, dua dua beda angkatan lah. angkatan. Hmm. Tertulis di ini. Kalau saya tidak salah nanti kita coba baca Hmm. lagi Ya, ya, untuk ya. panduannya. Kalau Tapi apa? PMW itu kayak gitu Pak? Lupa saya ada panduan terkait angkatan juga nggak ya? eh Tidak ada, Bu. Saya lihatnya cuma bahwa maksimal itu semester 7. Jadi semester 8 nggak bisa ikutan kayaknya. Jadi ada maksimalnya. Kalau yang PKM kan tidak ada masalah semester kalau nggak salah. Ya, ya, kemudian Iya. ini satu lagi Pak, ada pertanyaan bagus nih, timeline PPK dan PPK PMPKM itu apakah bersamaan? Hampir Kemudian bersamaan ya. duluan PKM ya Pak atau PPK Duluan ya? PKM, duluan PKM. Setelah PKM, setelah PKM itu kalau nggak salah P PMW dulu ya Pak. iya P2MW atau? P2MW dulu kalau nggak salah. Kalau nggak salah P2MW dulu baru PKK Ormawa. Tapi di bulan yang sama tuh bulan Maret. Iya. Jadi ya ya harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Kemudian Untuk untuk perlu PPK dosen, Ormawa ya tetap betul. ya PKK Ormawa perlu dosen pembimbing ya, Oh, semuanya perlu dosen pembimbing. Kalau kemarin itu PKK Ormawa yang dari MIPA dosen pembimbingnya Pak Toto kemarin. Nah, hmm. jadi tetap harus ada dosen pembimbingnya. Jadi kalau misalnya pun kalian punya ide sendiri gitu ya, ya tunjuk aja dosen pembimbing yang bisa bisa apa bisa cocok dengan kalian misalnya. Atau mungkin yang keahlian beliau mirip dengan apa ide yang kalian usulkan gitu. Oke, yang lain silakan. Ini ada 240-an ya. Jadi kalau misalnya dibagi 5 itu ada berapa proposal, Bu? Sekitar 46. Nah, ah,
empat Masa, puluh delapan, 240, 48. oh iya, 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 iya. Kemarin itu kita ada 111 proposal ya. Jadi artinya kalau dikali 5 aja itu sudah 500-an tuh. Nah ini yang ikut di sini mungkin calon-calon ketuanya Bu. Ketuanya aja, Iya, Pak. calon-calon ketuanya nih. Jadi kalian tinggal pilih aja nanti teman-teman kalian untuk jadi anggota gitu ya. Oke. Kemudian membentuk kelompok PKM lintas prodi boleh. Hmm. Lintas prodi. Jadi kalau misalnya tadi ya yang PKMK ya, PKMK itu misalnya nih no, yang bikin softwarenya anak Ilkom nih. Tapi kan misalnya yang contohnya PKMK-nya yang misalnya idenya ya, idenya sekarang itu kan kalau wisuda itu kan ma- apa mahasiswa yang wisuda itu kan biasanya nyari nyari jasa tuh, nyari jasa tukang foto dengan tukang bikinin video 1 menit biasanya videonya itu. Tujuannya agar videonya nanti dan fotonya bisa di-share di sosmed, gitu kan. Nah, kalau bisa nih anak Ilkom bikin, misalnya bikin websitenya, mempertemukan tukang fotonya atau kalian yang punya jasa fotonya gitu ya. Jadi orang-orang tinggal pesan ke kalian tuh untuk yang mahasiswa yang wisuda tadi tinggal pesan ke kalian gitu ya mau mau wisuda, mau diambil fotonya kapan, videonya kapan gitu ya. Jadi jadwalnya ada di situ, bayar di situ juga. Tapi kan untuk bikin software kan anak komputer bisa lah. Tapi kan untuk marketing dan lain-lainnya kan mungkin tidak terlalu mengerti misalnya. Nah itu kalian bisa nyari ke fakultas ekonomi nggak masalah ya. Kemudian fakultas lain misalnya tidak masalah gitu ya. Kemudian yang contohnya yang pengabdian masyarakat gitu ya atau yang RSH RSH gitu ya. Mungkin kalian tentang riset riset ke masyarakatnya kan kurang tapi idenya dari kalian misalnya. Itu ajak aja dari FISIP gitu ya. Tidak masalah tapi tetap dari satu ULM ya. Kemarin itu kan yang PKM KM PKM-nya kewirausahaan tuh yang bikin aplikasi buat tanaman hidroponik itu melibatkan ilmu komputer, fisika, sama biologi. Kemudian yang PKMKC itu melibatkan ilmu komputer sama kedokteran. Nah, mungkin yang tesis yang lain juga melibatkan seperti itu juga. Jadi boleh lintas prodi, lintas fakultas, tapi jangan lintas universitas. Kemudian ada lagi boleh mengikuti dua. Nah, ini dua PKM RE, satu PKM AI ya. Nah, Dan ini ini iya tiga ya. maksudnya berarti, Pak. Iya, 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 iya. PKM AI itu apakah kada boleh ini kan terbagi dua belah pendanaan sama insentif. Termasuk kayaknya Pak, dua itu cuma boleh dua PKM. Hmm, Nanti coba ya, ya, kita nanti coba kita pelajari lagi, coba tapi ya. seingat ulun termasuk dua itu termasuk AI dan GFT itu gitu. Oh, ya, 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 ya. Jadi memang hanya boleh dua gitu. Oke, oke. Nanti Kita coba kita baca coba lagi. tanya ya. Oke, oke, ya, Iya, ya. saya not. Kemudian untuk dosen pembimbing PKM, pilih sendiri aja kalian. Kalian cocoknya sama dosen yang mana gitu ya. Atau mungkin kadang ada dosen punya ide gitu ya. Kemudian nanti dosennya yang nyari nyari mahasiswa gitu ya. Untuk mengerjakan PKM-nya. Nah, jadi kalian aja yang milih. Atau mungkin kalian nanya ke prodi juga nggak masalah gitu ya. Bu, kira-kira untuk PKM bagusnya siapa gitu lah ditanya. Ada lagi yang lain? Kemudian tadi selain dana pendanaan gitu ya kalian dapatnya, kalau kalian nanti masuk ke nasional itu kan nanti tiket itu diurusin universitas. Kemudian kan ada uang harian tuh. Uang harian itu tergantung dari kalian di kota mana. Kalau misalnya kayak di Surabaya itu kalau nggak salah sekitar 400-an sehari gitu ya. Kemarin itu kalau nggak salah yang masuk Pimnas itu hampir semingguan Bu ya di Ya, Bandung lah. di Bandung. Nah, jadi latihan dan lain-lain. Tapi itu nggak setelah kalian presentasi kalian nanti bisa jalan-jalan kok.
Karena di situ mereka panitianya menyediakan fasilitas untuk city tour atau kemana gitu. Jadi lumayan dapat, selain dapat ilmu, dapat teman, dapat lumayan juga gitu, dapat hal-hal yang lumayan. Silakan yang lain. Ada lagi? Oke, oke. Adik-adik mahasiswa yang ada di sini, ada yang ingin ditanyakan? Mau langsung juga Oh boleh? ya, Oh ya, dua dua PKM satu boleh. PKK Ormawa sepertinya boleh, karena beda beda ini ya. Jadi dua PKM satu PKK Ormawa. Nah, cukup nggak waktunya tapi kita tuh jangan selain mengejar pendanaannya gitu ya, karena kan pendanaan itu bakal habis kan gitu. Nah, tapi kalian juga ngejar ke Pimnasnya juga. Karena begitu, kalau nanti mungkin saya bisa share itu ke apa acara Pimnasnya itu bagi kalian nanti yang bisa masuk Pimnas, kemudian misalnya nanti bisa sampai dapat medali, itu rasanya buat kalian kayaknya bisa bikin menangis kayaknya gitu ya. Nah, kemudian di PKM itu nanti ada beberapa kategori medali gitu ya. Pertama itu medali buat perorangan. Jadi kalau misalnya kalian aktif gitu ya, itu nanti kalian dapat medali untuk satu orang yang aktif tadi. Kemudian ada juga medali untuk per kelompok. Itu medali pertama itu adalah yang poster. Jadi bagus-bagusan poster tuh. Kemudian satu lagi medali untuk presentasinya kayaknya boleh. Gih, betul. Heeh. Jadi kalian itu di sana bisa dapat maksimal 3 medali gitu ya kalau di Pimnas gitu. Nah harapannya kalau ke tahun kemarin ada satu kelompok dari MIPA, sekarang mungkin harapannya bisa lebih dari satu lah bisa masuk Pimnas ya. Oke, tadi yang kalau 2 PKM, 1 PKK Ormawa boleh ya. Satu, oke. Terus ada lagi? Ya, ada lagi kah? Adik-adik atau dari dosennya? Dosennya udah siap membimbing kayaknya, Pak. Iya, iya Bu. Dosennya juga diberangkatkan ke lokasi, ke Ya, tempat Pimnas ya. Pimnas. Iya. Jadi untuk membimbing mahasiswanya jalan-jalan gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ini yang apa? Ini 3 lomba yang bersamaan di awal tahun ya. Nanti di tengah tahun juga masih ada tuh. Ada Satria Data, ada Gemastik gitu ya. Kemudian ada Pensik Pekan Seni, ada yang seni juga ya. Jadi yang SGO siap-siap. Yang seni itu bukan hanya nyanyi atau vokal grup atau yang lain, juga ada lomba untuk bikin animasi cerpen, puisi. Nah, itu kalian bisa persiapkan juga. Tapi itu kan mungkin bisa berkelompok juga gitu ya. Tapi kita fokus sekarang awal tahun ini yang 3 ini. Silakan kalau ada yang lain sebelum kita akhiri. Sudah jam 12 lewat. Silakan bertanya di kolom chat ya. Tahun kemarin terima kasih kepada yang pasti farmasi dan kimia yang menyumbang banyak banyak proposal didanai gitu ya. Jadi tahun ini harapannya farmasi, kimia bisa menyumbang lebih banyak lagi. Kemudian Betul, yang lain. prodi-prodi lain juga jangan kalah gitu ya. Toh kemarin kita semua prodi, hampir seluruh prodi semuanya, bukan hampir semua prodi itu Semua dapat prodi. PKM didanai gitu ya. Nah, jadi sekarang kita fokuskan misalnya yang kemarin no ilmu komputer di PKMK mungkin bisa ditingkatkan PKMK-nya gitu ya. Kemudian eh, yang kit yang PKM RSH kemudian di statistik mungkin bisa ditingkatkan juga. Prodi-prodi lain juga kayaknya dengan melihat poster-poster tadi bisa ikutan tuh untuk PKM RSH juga. Kemudian PKM PM pengabdian juga harapannya juga seperti itu juga. Nah, jadi kalian kan sudah biasa bikin kegiatan pengabdian ke masyarakat tuh. Nah, itu sekalian aja dimanfaatkan untuk PKMK. Jadi ang- kalau di kalau bisa di Hima itu bisa di apa dibantu juga
untuk membantu bikin proposalnya gitu ya. Di prodi juga nanti akan bantu juga. Nah, kami juga yang dari PIC dan reviewer juga nanti akan mencek proposal-proposal kalian yang masuk gitu ya. Jadi bisa kami cek administrasi dan lain-lain agar kita tidak gagal di administrasi. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Saya kembalikan ke Bu Prima. Oke, terima kasih kepada Pak Reja. Jadi sedikit saya simpulkan dari paparan dan diskusi kita tadi. Jadi di 3 bulan pertama ini hingga Maret nanti itu memang ada 3 jenis apa kompetisi ya Pak Reja ya, yaitu Ya. PKM, P2MW dan PPK Ormawa. Jadi harapannya adalah nanti adik-adik di mahasiswa di sini bisa berpartisipasi di kompetisi nasional gitu ya dan membawa nama baik Fakultas MIPA gitu ya. Dan tentunya harapan kita juga kita bisa menerima hibah sebanyak-banyaknya sehingga juga akan meningkatkan prestasi mahasiswa di lingkungan MIPA. Insya Allah nanti timelinenya kita coba share kembali Bapak untuk yang pengumpulan PKM, kemudian kalau PPK Ormawa dan PMW ini apakah pengumpulannya melalui fakultas juga ya Pak Reja Mungkin nanti biasanya? karena ulun coba koordinasi dengan kemahasiswaan, Bu. Oh, oke. Untuk Ya, ya. nanti apakah memang perlu kita kumpulkan dulu juga di tingkat fakultas? Jadi nanti insya Allah kita coba buatkan timelinenya dan kita share melalui masing-masing program studi ya Ya, himpunan sehingga nanti adik-adik bisa eh, membuat dari sekarang begitu ya untuk persiapan proposal walaupun yang PKM belum keluar sepertinya semua belum keluar untuk belum. panduannya Ya, untuk 2024 tapi kita mengikuti panduan yang 2023 terlebih dahulu nanti setelah panduannya keluar kita akan coba penyesuaian template-nya sehingga bisa mengumpulkan sesuai dengan template yang ada di panduan mungkin itu demikian kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas Pak Reja atas pemaparannya, kemudian kepada dosen-dosen yang telah berhadir serta kepada adik-adik mahasiswa tingkatkan prestasimu gitu ya selama masa kuliah. Jika ada salah hilaf dari kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.